Selamat pagi, Shalom. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 26 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena atas rahmat-Mu, atas kasih setia-Mu, Tuhan masih izinkan kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak menjalani aktivitas kami, namun kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami, menghayati sabda Tuhan, dan kami juga mampu menjadi pelaku firman. Kiranya sabda-Mu menuntun kami, membimbing, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah sehingga kami tidak sesat di jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 20 yang mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di ayat 17, di situ Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan baru. Ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan kata baru. Yang pertama adalah neos. Dari kata neos itu kita mengenal kata new. Dan yang kedua adalah kainos. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang digunakan bukan neos tetapi kainos. Apa yang dimaksud dengan neos? Neos menunjuk kepada yang baru, ya, menunjuk pada hal yang baru dalam pengertian waktu, yaitu sesuatu yang lebih baru, lebih mutakhir, dan lebih kontemporer, lebih modern. Memang baru dalam arti tidak sama dengan yang lama. Akan tetapi sebenarnya yang baru dalam pengertian neos itu hanya reproduksi atau bentuk baru dari yang lama. Baru dalam arti neos itu bisa dikerjakan dan dihasilkan manusia. Sedangkan kainos adalah sesuatu yang benar-benar baru dan amat berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kainos menunjuk kepada yang baru, dan yang baru itu hanya dapat diciptakan
dan juga dikerjakan oleh Allah saja. Baru dalam arti kainos menunjuk kepada sesuatu yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang secara kualitatif lain daripada yang pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus tentunya harus berbeda dari sebelum dia ada di dalam Kristus, sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia beriman kepada Kristus. Berbeda bukan hanya dalam pengertian bahwa luarnya saja berbeda, namun pemikiran dan pandangan serta sifat dan sikapnya sama seperti yang lalu. Bukan demikian. Ciptaan baru dalam Kristus berarti seseorang yang sudah hidup dalam Kristus harus menunjukkan kehidupan yang sama sekali baru, baik dalam segala aspek kehidupannya. Bukan seperti orang yang operasi plastik, luarnya berbeda namun hati, pikiran, sifat serta karakternya sama. Orang yang hidup dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, berarti luar dalam, lahir batin, jasmani rohani, pemikiran, sikap, mentalitasnya itu sama sekali baru, berbeda dengan yang lama. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai ciptaan baru, dia menjalani kehidupan yang sama sekali baru. Kehidupan yang lama dia sudah tinggalkan. Dan sebagai ciptaan baru, Rasul Paulus katakan ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk keselamatan manusia yang berdosa. Dia memberikan dirinya untuk pelayanan pendamaian. Dia mau memberitakan bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan Rasul Paulus mengerjakan pelayanan pendamaian itu dengan penuh semangat. Ia ingin agar orang atau jemaat di Korintus mereka mengenal siapa Kristus. Mereka tahu bahwa Kristus mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dan jemaat Korintus juga hidup dalam perdamaian seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Bukan hanya luarnya saja yang baru, tetapi seluruh hidup kita dibaharui oleh Allah. Sikap, karakter, mentalitas, perbuatan kita harus baru. Dan itu terwujud dalam kerja dan karya, dalam sikap dan tindakan. Orang yang mengatakan bahwa ia adalah ciptaan baru tetapi dia masih melakukan hal-hal yang buruk dan negatif, tentu ia bukan ciptaan baru di dalam Kristus. Orang yang mengaku ciptaan baru dalam Kristus, dia harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang negatif, yang buruk, yang keji, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan ia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus
yang telah mati dan telah dibangkitkan demi untuk keselamatan manusia. Dia mau menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan orang yang hidup di dalam Kristus dan ia adalah ciptaan baru, ia selalu menjadi pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian bukan hanya memberitakan tentang Kristus yang memperdamaikan dirinya dengan manusia, tetapi menjadi pelayan pendamaian berarti kita menyatakan hidup dalam damai dengan semua orang, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Kita mau hidup damai dengan mereka. Kenapa kita harus hidup berdamai dengan semua orang? Kristus telah memberikan contoh. Dia mau mendamaikan dirinya dengan kita yang berdosa, dan kita juga diajarkan untuk hidup berdamai bahkan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah bersalah kepada kita, yang pernah mungkin membuat hati kita kecewa. Ketika kita hidup damai dengan semua orang, itu berarti kita mengambil bagian dalam pelayanan pendamaian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat, baik warga jemaat GPIB Betania Makassar maupun juga jemaat-jemaat lain yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kau berkati mereka, kiranya Tuhan memberkati segala kerja, karya, dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan membuat segala yang mereka kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman dan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa bagi mereka yang memasuki masa usia lanjut. Tuhan, Engkau pelihara mereka. Demikian juga para janda duda, anak-anak yatim piatu, sertai perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati segala yang kami kerjakan, usahakan, dan lakukan di hari ini. Kiranya Tuhan membuat segala yang kami kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Kiranya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari kami adalah ciptaan baru, dan kami harus meninggalkan dan menanggalkan cara hidup yang lama. Sikap, tindakan, perbuatan, mentalitas kami, pikiran-pikiran kami, tutur kata kami harus benar-benar baru, mencerminkan kami hidup di dalam Kristus. Dan kami mau dipakai oleh Allah untuk menjadi pelayan pendamaian. Bukan hanya kami mengatakan, mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang bersifat kasih dan damai, tetapi kami boleh mewujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.